Sudah kelihatan belum tampak? Izin Ibu sudah. Ya, oke. Saya besarin dulu. Ada yang kerja di puskesmas nggak di sini? Atau dari SMA ini? Izin Ibu dari SMA. Oh, ini reguler ya? Ya, benar ya? Izin Ibu betul. Oke, ya udah. Tapi pernah masuk puskesmas kan? Nah, kamu pernah ini belum lihat bentuk-bentuk pencatatan pelaporan yang biasa di puskesmas KB? Izin Ibu pernahnya yang di KIA Ibu yang waktu di Puskesmas Cimahi Tengah sama Ibu. Oh, kalau untuk KB-nya belum, Nan? Udah Nah, Ibu. kamu nyatet di buku apa? Register? Ada registernya? Iya, register KB yang di buku batik yang besar Ibu. Terus sama kartu ya? Iya Ibu. Kartu pulang. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, di sini ya. Oke, di sini yang jelas kita lihat juga proses pencatatan pelaporan KB di layanan kesehatan tuh seperti apa ya. Gitu. Cuman kalau kita di PMB biasanya lebih simpel, jadi nggak detail banget ya. Kalau di puskesmas itu juga dengan laporan logistiknya juga sama gitu ya. Karena memang ketika kita bekerja di puskesmas, kita akan merekap semua pelayanan paskes yang ada di PMB maupun yang ada di klinik Pratama. Nah, itu tanggung jawab kita. Distribusi obat alat KB juga itu ketika dari dinas ya, dinas KB, terus melalui dinas kesehatan, baru droppingnya ke puskesmas. Setelah itu puskesmas yang akan menyebarkan ke praktek mandiri bidan atau klinik-klinik pertama. Nah, itu seperti itu ya. Tetap sih anggaran untuk KB ini masih dipegang pusat ya. Jadi dari BKKBN semua gitu ya banyaknya. Kalau untuk anggaran daerah sih nggak begitu terlalu banyak ya. Nah ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini ada monitoring dan evaluasi pelayanan KB. Nah, upaya pengumpulan ya, catatan, pelaporan ya, dan analisis data secara periodik ya dalam rangka mengetahui kemajuan program dan memastikan kegiatan terlaksana sesuai rencana. Nah, di sini ada proses penilaian juga ya. Jadi ada tahapan monitoring, evaluasi dan tujuannya MONET. Nah, evaluasi proses pengumpulan dan analisis informasi mengenai efektivitas dan pencapaian suatu program untuk mengetahui sejauh mana keseluruhan upaya yang dilakukan berdampak terhadap kemajuan program KB, termasuk layanan kontrasepsi yang mencakup ketersediaan pelayanan dan keterjangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan. Ini kita lihat. Nah, jadi di sini prosesnya ya dalam melakukan pencatatan tujuan untuk pencatatan pelaporan tuh di sini ada beberapa proses yaitu ada pemantauan, ya monitoring di mana yang pencatatan pelaporan KB itu harus dilaksanakan secara kontinu ya terus menerus. Di sini ada tujuannya memantau tiap kemajuannya program dan fokusnya itu pada proses input, proses output dan rencana kerja program KB selanjutnya. Nah, pelaksananya biasanya penanggung jawab program. Sumber informasi bisa kita ambil dari data rutin, laporan rutin, observasi lapangan, laporan pelaksanaan program. Nah, pada case penilaian evaluasi pada proses dan di akhir program itu untuk menilai keberhasilan program dan fokusnya pada efektivitas, relevansi, dampak dan cost efektif program. Nah, di sini pelaksananya adalah penanggung jawab program dan pihak lainnya termasuk supervisi dari dinas ya, yaitu provinsi entah pusat ya, itu biasanya kadang dia monep juga. Nah, ini terus sumber informasinya biasanya tetap ya ditambah dari hasil survei, studi dan penelitian. Oke, kita lihat di sini. Nah, untuk menilai sejauh mana sih indikator keberhasilan KB gitu ya, program KB, itu ada beberapa item yang harus kita nilai ya. Oke, di sini ada, kita lihat dulu sasarannya. Kita lihat cakupan pasangan usia subur, PUS 4T ya, inputnya apa? Nah, kita harus mempunyai data sasaran, entah bumil, PUS 4T, jadi 4 terlalu ya, terlalu muda, terlalu tua tuh yang ber-KB berapa orang ya, terlalu dekat ya, terlalu banyak.
Nah, terus kita harus tahu jumlah data Alkon ya, jumlah dan jenisnya. Ya, kira-kira ya, yang dipakai untuk suatu wilayah itu berapa. Terus data tenagaan. Nah, ini dilihat lagi ya. Kompetensi gitu. Ya, jangan sampai setiap layanan tuh kurang kompetensinya. Oh, di layanan ini tidak bisa pasang implan. Kasihan kan ya ketika dia mau MKJP implan tapi tidak bisa yang, atau dia mau cabut bongkar pasang. Oke, SDM-nya bisa pasang tapi tidak bisa cabut. Nah, ini yang harus dipikirkan. Terus di sini dilihat lagi data sumber pembiayaan. Oke. Nah, untuk prosesnya sendiri, yaitu layanan harus sesuai standar PPI, konseling, dan layanan KB. Dan di sini kita akan melihat dalam proses ini kita harus tahu ya, cakupan berapa persen sih peserta KB per metode, terus KB berapa persen metodenya yang KB aktifnya, terus berapa persen jangka panjang dan KB pasca salin dan kasus efek samping, terus berapa persen kasus komplikasi, kasus kegagalan, kasus DO, terus 4T ber-KB. Ya, ini kita harus mendapatkan datanya ini tiap bulan. Nah, di outcome ini kita akan lihat ini. Nah, dengan hal ini nanti kita akan mengevaluasi nih unmet need. Ada yang tahu nggak unmet need? Pernah dengar nggak? Di KB itu ada istilahnya namanya unmet need. Ada nggak? Izin Ibu Pernah dengar nggak? Pernah ya? Apa sih? Masih ingat nggak? izin Ibu unmet need itu seperti Ibu yang tahu tentang KB tapi tidak menggunakan KB. Ya. Jadi sebenarnya dia tahu ya gitu. Dia tahu KB karena hal lainnya, keterbatasan hal lainnya, tapi dia tidak menggunakan KB atau harusnya dia ber-KB. Tapi dia tidak menggunakan KB gitu. Oke, dia mau KB misalnya kalau untuk daerah terpencil nih. Dia ingin KB tapi mungkin paskesnya jauh. Jadi ketersediaannya tidak ada gitu ya. Jadi untuk menjangkau paskesnya mungkin dia butuh transportasi sedangkan dia tidak punya duit. Nah, bisa seperti itu. Ya. Atau dia pengen ber-KB tapi suaminya tidak mengizinkan, itu termasuk unmet need. Ya. Nah, itu. Jadi ini hal-hal ini kita harus mengatasinya gitu. Jangan sampai bisa terjadi unmet need KB gitu. Ya. Jangan sampai nanti di usianya sudah resti, anaknya banyak, ya bilang gitu. Dan anaknya masih kecil-kecil, jarak terlalu dekat, tapi dia hamil lagi dan hamil lagi. Nah, terus kita akan melihat di sini prosesnya. Kita lihat angka kelahiran total TFR, ya, total fertility rate, ya. Nah, untuk saat ini di Indonesia TFR kita tuh antara 2 sampai 3 anak, ya, gitu. Jadi memang sebenarnya sudah jarang ya anak yang lebih dari 4 gitu ya, rata-rata memang 2 ya, 2, 3 gitu ya. Walaupun memang masih ada nih anak yang belasan, 10, 11 masih ada tapi case-nya jarang. Nah, terus kita lihat juga angka kematian gini, outcome-nya juga gitu. Nah, ini dilihat angka kematian ibu dan bayi. Nah, ini sebenarnya tujuan KB salah satunya yaitu menurunkan I dan AKB masuk ya. Oke. Nah, di sini adalah proses ya. Jadi memang ya untuk pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang ya. Biasanya dari mana dulu? Dari bawah dulu ya. Nah, kita di sini ada kabupaten kota ya, Dinkes kabupaten kota, ada yang subbagian KB kotanya ya. Terus di sini kita akan melaporkan ke Dinkes provinsi, perwakilan BKKBN ya. Terus ada Kemenkes juga yang melakukan pemantauan dan evaluasi. Nah, ini kita memang harus melaporkan data rutin, berkala ya, bimbingan fasilitas lapangan maupun audit medik pelayanan KB kalau memang terjadi kasus. Nah, untuk evaluasi sendiri, pelaporan data awal dan akhir hasil survei studi literatur juga. Ini kita lihat. Nah, ini kita lihat. Oke ya. Pemantauan di tingkat pelayanan puskesmas dan gimana sih cara mengawasi gitu ya. Pemantauan pelayanan ya manajerial KB khususnya di pencatatan pelaporan. Di sini puskesmas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksana program pelayanan KB di wilayah kerjanya tadi ya sudah kita bilang. Dan kita ada beberapa alat yang digunakan yaitu kohort kesehatan, usia reproduksi, gajian mandiri, penilaian fasilitatif, audit medik pelayanan KB, termasuk jejaring pemberian pelayanan KB di FKTP. Ya.
masuk PMB, klinik Pratama, itu masuk jejaring puskesmas. Nah, sedangkan untuk rumah sakit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan program pelayanan KB di rumah sakit secara berkala dengan menggunakan kajian mandiri, penyediaan fasilitatif dan audit medik pelayanan KB. Karena memang untuk KB sendiri di rumah sakit itu rata-rata dia adalah bentuknya itu penanganan komplikasi atau efek samping yang memang parah. Nah, di sini gimana sih bentuk proses ya? Proses dalam upaya peningkatan kualitas layanan KB. Satu, kita melakukan kajian mandiri, penilaian sendiri mengenai kinerja layanan KB yang dilakukan oleh tim jaminan menjaga mutu fasilitas ditunjuk oleh fasilitas kesehatannya. Kita lihat dulu nih gimana SDM-nya, gimana logistiknya, tersedianya lengkap atau enggak, SDM-nya mumpuni atau enggak, cukup atau tidak. Nah, di sini kajian mandiri dilakukan secara berkala untuk memantau kualitas layanan yang diberikan. Selain jumlah, kita juga akan menilai kualitas. Sejauh mana sih dia bisa melakukan pemasangan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP. Nah, kajian akan dibahas divalidasi oleh tim dan nanti akan melakukan intervensi. Tim akan mengkaji atau mengidentifikasi penyebabnya dan merumuskan masalah serta alternatif pemecahan masalah. Kemudian adalah proses atau kegiatan untuk melihat kinerja suatu usaha dilakukan sebagai proses kendali mutu dan berlangsung secara berkesinambungan meliputi aspek layanan dan terus kegiatan menggunakan satu instrumen terus daftar dalam periode waktu tertentu secara berjenjang. Biasanya sudah ditentukan instrumennya. Terus misalnya dari puskesmas melakukan penyediaan fasilitatif ke desa atau mungkin bidan desa, polindes ya. Terus penanggung jawab program KB di Dinkes Kesehatan Kabupaten Kota bisa ya melakukan supervisi penyediaan ke puskesmas minimal setahun sekali. Jadi melihat semua cakupan layanan KB yang berada di wilayah puskesmas itu seperti apa. Apakah sudah mencapai target, apakah sudah baik atau masih perlu perbaikan. Nah, di sini untuk proses jaga mutu ya kita juga tetap harus menjaga mutu pelayanan KB ya. Di sini untuk menjamin kualitas layanan KB dan dilakukan melalui kajian mandiri dan penilaian. Jadi ada dua ya, untuk menjaga mutu layanan KB kita melakukan kajian mandiri dan penilaian fasilitatif. Pemantauan dan evaluasi jaga mutu itu melalui bentuk kegiatannya ada mau audit medik pelayanan KB, pedoman pelayanan kontrasepsi, alat bantu ya menggunakan ABPK atau tidak, yaitu pedoman konseling menggunakan LB atau ABPK. Pedoman KB pasca persalinan, pedoman terkait alkon dan penyediaan. Dan untuk menganalisa situasi dan perencanaan selanjutnya. Hasil pemantauan dan evaluasi sesuai alur di atas digunakan untuk menganalisis situasi dan kualitas layanan. Selanjutnya dapat sebagai bahan perencanaan dalam peningkatan kualitas layanan KB. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi untuk prosesnya salah satunya adalah di sini kita lihat ya, pencatatan dan pelaporan dalam layanan KB. Kalau tadi adalah monitoringnya dan evaluasinya ya. Di sini suatu proses untuk mendapatkan data, informasi dan merupakan substansi pokok dalam sistem informasi KB. Untuk mendapatkan data, hasil kegiatan layanan KB dilakukan oleh tenaga kesehatan mulai dari kegiatan masyarakat, Paskes tingkat desa, kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan tingkat pusat. Khusus untuk pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan pelayanan kontrasepsi terkait kebutuhan dilakukan dua versi, yaitu sesuai dengan format Kementerian Kesehatan, sesuai dengan format BKKBN. Nah, ini biasanya nanti dimulai dengan pengembangan aplikasi e-kohort.
Nah, di sini adalah manfaat. Catatan dan pelaporan yang rapi akan menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai bahan advokasi, komunikasi, dan sosialisasi suatu program. Apabila disertai dengan yaitu ada data, fakta dalam bentuk data dan informasi yang akurat. Tetap kalian harus mencatat semua. Nah, ini ada beberapa hal ya. Ini kalian mungkin akan menemukan di lapangan ya. Kita harus menulis di kartu status pasien. Terus juga kita ada K1 KB, yaitu kartu peserta KB juga ya. Di sini ada K3, K1 sama K1 juga. Nah, ini. Kalau kartu status pasien kita simpan, tapi kartu peserta KB itu kita berikan untuk mengingatkan jadwal kunjungan dan pemantauan ya, proses pemeriksaan fisik, misalnya kenaikan berat badannya dia atau tensi dia dalam penggunaan KB. Nah, begitu juga di buku KIA kita juga ada ya untuk pencatatan KB-nya, dan di kartu ibu di sini ada lembar metode kontrasepsi ya, rencananya, tanggal rencana dan pelaksanaannya. Nih. Oke, ini kita lihat, ini ada kohor juga. Tapi kayaknya register kohor ibu tuh agak kurang diisi karena kita sekarang sudah menyatu dengan SIGA KB. Ya. Nah, ini ya SIGA KB itu ada pencatatan khusus ya. Terus di sini ada pelayanan KB juga ya, KB postpartum ya yang sekarang lagi digencarkan. Terus di sini ada register kesehatan usia reproduksi ya, ini kita masih ngisi ya di sininya. Nah, ini kita ada KB ya 4T, golongan darah ya. Nah, ini kita isi dulu ya, kohor dengan kesehatan usia reproduksi ya untuk datang. Nah, terus di sini ada register layanan KB. Kira-kira ini tiap hari, tiap kegiatan ini kita catat semua ya. Nah, ini juga ada ringkasan hasil pelayanan, terutama rekapan logistik yang sudah dikeluarkan, entah itu dalam bentuk alat, yaitu IUD, MOW, MOP ya. Ini berapa totalnya yang digunakan bulan ini dan sisanya. Nah, di sini ada register alat dan obat kontrasepsi ya di sini. Terus penerimaan dari OPBD, KB, kota, dan Bukit Tinggi. Layanan untuk di sini ya, untuk ya di sini ada contohnya ya, di sini ada register alat obat KB ya, suntikan berapa sih tiap hari ini. Terus kita lihat di sini ya, misalnya kita memberikan ke PMB, kita catat di sini jumlahnya berapa yang dikeluarkan ke klinik Pratama atau mungkin KB yang rusak, ini di sini kita tulis juga. Nah, di sini ada laporan pelayanan KB. Laporan pelayanan KB merupakan rekapitulasi dari kohor. Jadi kita masukkan pelayanan ke kohor, terus kita juga masukkan ke laporan PWSKIA, terus ada laporan bulanan F2KB, terus ada rekapitulasi pendataan tenaga dan fasilitas kesehatan. Dan ada rekap juga laporan bulan alkohol dan alat kontrasepsi dan bahan habis pakai. Nah, ini sebenarnya untuk sistem pencatatannya di sini sih. Nanti kita punya kartu tadi, kartu yang status pasien itu K1 KB disimpan berserta KB, dibawa ke pasien setiap kunjungan. Ya, ini kartu yang dibawa pulang. Dan kartu status peserta KB K4 KB disimpan di pasien. Jadi kalau K1 dibawa pulang, K4-nya disimpan ya. Terus setiap pelayanan KB dilakukan oleh puskesmas harus dicatat dalam kohor kesehatan usia reproduksi, register klinik KB, R1 KB, dilakukan rekap setiap akhir bulan. Nah, sekarang kita tambahan yaitu pencatatan di SIGA KB. Nah, setiap penerimaan dan pengeluaran jenis alat kontrasepsi dicatat dan di register alat kontrasepsi yaitu di R2 KB. Nah, ini jenisnya untuk menghitung jumlahnya ya, logistik. Nah, ini ya, nanti kita akan rekap ya akhir bulan ya, dan pengisian laporan bulanan klinik KB untuk alat. Terus pelayanan kontrasepsi dilakukan di Pustu, Posdes, Polindes ya, dokter praktek mandiri ini bisa ya, karena di bawah misalnya di bawah puskesmas. Ini akan dikirim ke puskesmas pelaporannya, dan nanti puskesmas akan merekap dan akan melaporkan juga ke DP23 KB melalui PLKB dan juga Dinas Kesehatan. Nah, setiap bulan puskesmas membuat laporan hasil pelayanan kontrasepsi ada di seluruh wilayah kerjanya dengan merekap hasil pelayanan kontrasepsi. Puskesmas ya dikirim dari Pustu, Polindes, Fokesdan atau dokter praktek atau bidan praktek. Nah, pelaporan puskesmas dilaporkan ke Dinkes ya tadi ya, ke P2KB atau Dinas Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi.
Nah, ini alurnya. Intinya sih alurnya berjenjang dari yang di bawah dulu. Bawah itu apa? Klinik pertama, PMB ya. Itu jenjang-jenjangnya dan dia akan melaporkan semua layanan KB-nya ke puskesmas. Dari puskesmas baru di breakdown kita laporkan ke PLKB juga, ke dinas kesehatan juga. Nah, dari dinas kesehatan itu ke provinsi dan ke pusat. Jadi layanannya seperti itu ya untuk pelayanan proses KB. Nah, ini untuk kohor reproduksi ya sebenarnya kita nggak perlu dibahas ya. Karena memang nggak ada di sini, di situ nggak dianin ya. Cuman memang di sini kayak sebenarnya KB sama reproduksi itu hampir menyatu ya, sama gitu, satu sama rumpun gitu ya. Nah, di sini kita akan mengurusi satu remaja, catin, dan pupus. Nah, ini kita lihat screening status dan faktor risiko kesehatan. Nah, kalau memang dia berfaktor risiko, kita anjurkan untuk KB dahulu. Nah, kita harapkan kalaupun ibu hamil, dia harus sehat dulu. Kalau dia kek, ya benerin keknya. Tunda dulu KB-nya, mau pakai KB apa. Oke, nah itu ya. Nah, ini ya register kohor. Nanti kalian akan ketemu ya di e-kohor ya, ada kohor reproduksi. Ini tugas pengembangan e-kohor ya. Nah, ini ada pelayanan cash flow, pastiin laki-laki, cash flow, register KB, dan rekap cash flow. Ini ya, ini yang online, kohor kesehatan reproduksi. Ini buat pengenalan aja buat kalian. Sebenarnya nggak ada materinya ya. Ini cara pengisiannya. Sebenarnya bisa sih tinggal ngikutin aja jumlahnya. Ini ya, di Casper juga ada pengisian kolom C diisi peserta pelayanan KB. B untuk baru, L untuk lama, KBPP untuk pasca salin ya 042 hari, KBPK untuk KB pasca keguguran 014 hari, DO untuk drop out ya, ganti cara, terus G untuk gagal, KL untuk komplikasi, ES untuk efek samping. Kode P adalah alat pil S1 suntik 1 bulan, S3 suntik 3 bulan, AKDR ya 380. Nah, ini ada metode MAL juga, terus ada MOW ya, ada kondom juga secara sederhana, ini kita tuliskan semua. Tanya aja ibunya, nggak usah ngarang, Bu, ibu pakai KB apa untuk saat ini. Kalau nggak KB ya sudah, dia nggak KB berarti. Nah, itu. Terus di sini ya, ini kita untuk apa sih ya, menuliskan ya ini kohor ya, ini prosesnya. Sebenarnya itu aja yang untuk prosesnya, ada pencatatan pelaporan tetap dari bawah mah harus ke atas gitu. Ada yang mau dipertanyakan nggak untuk KB ini? Tanya. Benar nggak? Oke, nanti kalian harus hafal K1, K4, KB ya. Cukup nggak? Ada yang ditanyakan tentang pencatatan pelaporan? Udah pada ngerti semua ya? Kalau pencatatan ya paling mengikuti ya untuk proseduralnya gitu ya. Karena tiap kadang ada buku bantu ya. Kalau di BP itu ada buku bantu KB. Tapi kalau misalnya di puskesmas tuh biasanya sudah ada format-format yang dari DP2 KB yang memang kita harus setorkan. Itu aja sih bedanya. Kalau pelaporan memang tetap dari bawah ke atas. Sudah cukup? Sebenarnya materi kita tidak banyak ya untuk pencatatan pelaporan. Gimana ya? Kalau dokumentasi KB itu belum ada yang masuk ya? Yang Anan. Belum. Akseptor KB menegakkan diagnosis sudah ada belum? Udah belum ya, Say? Belum ya? Nanti aku tanya ya dokumentasinya apa Bu Lina atau aku ya. Kalau nggak salah aku teh menggantikan di minggu ini gitu ya. Karena memang dosen kalian tuh lagi pada sibuk untuk persiapan akreditasi ya. 2. Oke, cukup nggak? Izin Ibu mungkin cukup. Cukup. Udah jelas. Oke, nanti kalau nggak cukup, bisa japri ke aku ya untuk alat KB. Sebenarnya kalau pencatatan pelaporan sih tidak terlalu susah. Mungkin nanti kalian akan harus nih kayaknya nanti kalau bagian klub KB kalian janjian offline ya.
dengan Ibu. Ya, untuk klub KB Ibu nggak akan mengajarkan online karena agak susah dicerna dan harus banyak contoh kasus dan kasusnya gitu. Ibu tutup, cukup, sekian. Ya, cukup. Ya, oke, nanti dimohon untuk IJ-nya untuk merekapin siapa aja yang nggak masuk, siapa aja yang izin ya. Itu aja. Bu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Ibu. Terima Terima kasih, kasih, Ibu. Bu. Selamat Ya. siang. Tuh, itu dosa di rumah. Sakit ya.